Shalom, jumpa kembali. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini saya mau ringkas saja. Saya mau bahas tentang Rabu Abu dalam penjelasan yang lebih lengkap. Kalau kemarin kita mengawali dengan banyak pendekatan tentang Rabu Abu untuk penyadaran kita, tapi hari ini saya akan mulai dengan penjelasan tentang Rabu Abu. Siap? Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan diri kita. Mengapa disebut Rabu Abu? Karena ritual itu menggunakan abu, yaitu abu dari dedaunan palm pada masa Palmarum yang biasanya dibawa pulang, dipasang di salib atau di tempat-tempat tertentu, dan kemudian dikumpulkan, kemudian ditambah dan dibakar, dan abunya yang digunakan. Jadi Rabu Abu karena menggunakan abu. Kenapa Rabu? Kenapa bukan Selasa? Kenapa bukan Kamis atau Jumat? Ya, karena itu hari pertama menjelang Paskah. Hari pertama, kemudian ada masa 40 hari untuk berefleksi, doa dan puasa. Dan Rabu Abu itu hari pertama. Dengan catatan 40 hari itu minggu tidak dihitung. 4 minggu kalau dihitung menjadi 40 plus 4. Jadi tiap tahun jatuhnya Rabu Abu ini berubah-ubah. Jatuhnya Paskah juga berubah-ubah karena menggunakan kalender Yahudi, kemudian dibuat menjadi kalender nasional. Jelas, Rabu Abu karena dilakukan pada hari Rabu menjelang Paskah hari ke-40 nantinya, dan menggunakan abu dari pohon atau dedaunan palem pada masa Palmarum. Lalu dari mana asalnya? Asalnya adalah dari tradisi pada kalender gerejawi, terutama gereja barat. Maka yang melakukan Rabu Abu, saudara-saudara, itu kalangan Katolik, kalangan Protestan dengan berbagai denominasinya. Termasuk kalau di Indonesia, anggota-anggota PGI, antara lain GKJ, GKI, GPIB, dan seterusnya. Ada yang bertanya ke saya, tapi Pak, ketika saya kecil tidak ada itu tradisi Rabu Abu. Yang dirayakan cuma Natal, bahkan Jumat Agung atau Paskah pun ala kadarnya. Apalagi kenaikan Kristus, apalagi turunnya Roh Kudus, yang dipentingkan justru lelangan dan jualan itu unduh-unduh. Saya menjawab, iya. Penghayatan terhadap tradisi gerejawi memang mengalami peningkatan, khususnya di GKJ. Penggunaan leksionare, bacaan yang merupakan kesatuan gereja-gereja, juga baru sekitar 10 tahun terakhir ini semakin menggiat. Sebelumnya ada juga, tapi belum semua. Jadi, yang Bapak atau Ibu tadi katakan benar. Penghayatan terhadap tradisi gerejawi mengalami pendalaman. Dulu yang penting itu Natal. Oh, Januari sudah iuran untuk Natalan, saudara. Sudah kumpulin persembahan khusus untuk Natalan, saudara. Tapi sekarang gereja makin sadar, gereja makin menghayati bahwa kalender gerejawi tidak hanya Natal, bahkan berpuncak pada Paskah. Nah, salah satunya Rabu Abu, 40 hari perjalanan untuk berefleksi, antara lain dengan doa dan puasa. Untuk puasa kita bahas lain kali. Itulah sebabnya jangan kaget kalau di kalangan gereja kita, utamanya GKJ, ada yang kaget, ada yang mengatakan, waktu saya kecil tidak ada Rabu Abu. Benar, karena penghayatan bertambah. Saudara tahu, GKJ adalah gereja yang selalu diperbarui
dan memperbarui diri, termasuk menghayati kalender gerejawi, dan itu bagus. Nah, tentang praktek ritual Rabu Abu, biasanya imam kalau di gereja Katolik atau pendeta kalau di Protestan itu nanti mengoleskan abu di kening umat satu persatu, biasanya begitu. Masa pandemi mungkin saja ada variasi, tapi yang paling umum tadi. Lalu ada ungkapan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang paling populer. Lalu itu menjadi tanda pertobatan, tanda merendahkan diri, dan tanda untuk berbenah diri di dalam Tuhan. Maka ritual Rabu Abu itu penting jika dihayati dengan benar, itu penting jika sungguh-sungguh merasuk dalam hati, dan itu penting jika diikuti dengan perubahan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Bukan sekedar untuk selfie. Begitu sudah pakai ini lalu ya boleh, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah diingatkanlah kita tentang kefanaan kita, diingatkanlah kita pada dosa-dosa kita, dan diundanglah kita untuk memperbaiki diri dalam proses pertobatan. Maka sering ku bilang, berbenah diri, berubah, dan berbuah. Berbenah diri, menghayati diri, kemudian berubah menjadi lebih baik, dan berbuah. Berarti siap untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Itu yang harus dilakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, abu memang sudah lama digunakan dalam tradisi kehidupan orang beriman sebagai simbol penyesalan, pertobatan, dan merendahkan diri. Saudara boleh membaca Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Dikatakan bahwa Ayub menyesali diri ketika dia banyak berdebat, bahkan dalam arti tertentu mempersalahkan Tuhan. Dan Ayub 42 ayat 5-6 mengatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itu yang diungkap di Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini kesaksian dari Ayub 42 ayat 5-6. Jadi abu memang menjadi tanda dan dipakai untuk pertobatan, simbol penyesalan, bahkan merendahkan diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penggunaan abu sebagai tanda pertobatan, bahkan momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa dan puasa dilakukan. Saudara lihat misalnya dalam Daniel 9 ayat 3. Daniel 9 ayat 3. Daniel memberikan satu ungkapan penting. Penggunaan abu dalam doa puasa, simbol pertobatan, dan dikatakan demikian. Lalu
Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Oke. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel 9 ayat 3. Itulah sebabnya, saudara, Rabu Abu dilakukan oleh banyak gereja dari berbagai denominasi apapun, baik itu gereja Roma Katolik, juga gereja-gereja di berbagai aliran, Metodis, Anglikan, Baptis, Lutheran, Wesleyan, dan Reform. Dan GKJ yang merupakan gereja-gereja Protestan juga melakukan Rabu Abu untuk menjadi sarana dalam doa tobat, merendahkan diri, doa puasa, dan laku hidup selama 40 hari secara khusus menjelang Paskah. Warna liturgis pada Rabu Abu dan masa-masa Prapaskah adalah ungu tua. Ungu tua. Ini tidak hanya dalam rangka menyambut Paskah, tapi sebetulnya ini momen penting untuk kita berefleksi dan introspeksi. Dosa-dosa kita, dosa-dosaku, dosa-dosa ibu bapak, masing-masing orang berbeda. Lalu kita introspeksi apa yang perlu diubah, apa yang perlu ditobati, apa yang perlu diperbarui dalam kita hidup sebagai orang beriman. Itulah sebabnya, saudara, nanti kita akan bahas ya tentang puasa. Saudara tahu, puasa di dalam iman Kristen bukan sekedar membalik siang menjadi malam, malam menjadi siang. Enggak. Puasa di dalam iman Kristen bukan sekedar jam sekian makan, jam sekian tidak makan. Enggak. Puasa dalam iman Kristen bukan sekedar taat aturan agama. Tidak. Kita akan jelaskan itu. Tapi yang paling penting adalah ini setelah Rabu Abu 40 hari ke depan kita memiliki momen penting untuk refleksi, introspeksi. Itulah sebabnya kemarin saya bilang Rabu Abu itu penting. Kemudian doa puasa itu juga penting. Dan masa-masa untuk kita berefleksi, bertobat itu sangat-sangat penting. Dan warna ungu tua ini adalah penanda atau simbol tentang kerendahan dan hati pertobatan, tapi juga penderitaan, penyesalan. Dan tentu simbol baru bermakna kalau kita menghayati dan melakukan. Dan sungguh-sungguh memahami tentang khususnya Rabu Abu dan masa-masa Prapaskah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan uraian-uraian tadi, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa Rabu Abu itu momen yang penting, yang tepat untuk kita berefleksi, untuk kita mawas diri, untuk kita menata supaya hidup lebih baik. Saudara tahu, keselamatan itu tidak pada agama, tidak pada aturan-aturan. Keselamatan itu pada diri kita yang buka diri terhadap pertolongan Tuhan, dan tanggapan kita akan penyertaan Tuhan itu penting. Maka Rabu Abu ini menjadi sangat penting untuk mengakui bahwa kita ini tidak layak, kita ini hina, kita ini lemah, dan kita ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, karena kita adalah debu dan abu. Ada satu ayat penutup yang saya mau ungkap
Saudara boleh cek dan kita nanti akan cermati 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Yang di situ diungkapkan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah. Selamat merayakan Rabu Abu. Dan setelah ini, selamat untuk menjalankan doa puasa Prapaskah. Tuhan memberkati. Amin.